maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah selesai menuntaskan ujian apa yang harusnya kita banyak dari antaranya bersyukur, dan bersyukur itu bukan hanya dengan foya-foya tidak, tapi kalau kita melihat esensi dari surah An-Nasr, surah apa? An-Nasr, gimana? An-Nasr apa? Gimana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح apabila telah tiba Nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan atau terbukanya Fathul Makkah. Dalam hal ini konteksnya Fathul Makkah, artinya sudah datang pertolongan Allah, kemudian sudah mendapatkan kemenangan. Apa yang harus dilakukan? Tidak foya-foya, tidak happy-happy. Terlebih Allah menggambarkan realita yang terjadi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau telah melihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Ya. Apa yang terjadi? Umumnya manusia jika mendapatkan kesuksesan, sukses di dunia, maka biasanya ya dia langsung pesta. Ya. Nabi dalam An-Nasr ini, ketika Nabi mendapatkan kemenangan, datangnya pertolongan Allah, kemudian mendapatkan kemenangan, bahkan manusia bukan hanya di Mekah saja, tapi kabilah Arab secara umum. Kalau kita melihat tafsirnya, Fathu Mekah, ketika Mekah itu sudah dibuka, diberikan kemenangan ya, atas orang-orang yang Muslim, atas diri Nabi dan para sahabat. Ternyata Allah memerintahkan 3 hal kepada Nabi dan juga para umat Islam pada umumnya kala itu. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3 perintah. Padahal Nabi sudah berjuang selama 20 tahun lebih untuk menyebarkan syariat agama Islam. Perjuangan luar biasa. Di Mekah beliau disakiti sampai diusir, sampai hampir dibunuh dan lain, diperangi dan lain. Ketika datang kemenangan, bukan hore, happy, yuk makan-makan, tidak. Ternyata malah diperintahkan untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini kontradiksi dengan kondisi manusia pada umumnya. Secara manusiawi ketika kita lulus ujian, sukses, maka biasanya langsung pesta, langsung happy. Tapi kalau kita lihat redaksi dari An-Nasr ini, Allah perintahkan maka fasabbih, bertasbihlah dengan memuji bihamdi rabbika wastaghfir, dan perbanyak istighfar. Di sini ya. Dan inilah yang difahami oleh kibar sahabat. Ini yang difahami oleh para senior sahabat kala ini. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang makna dari surat An-Nasr, maka umumnya mayoritas kibar sahabat, senior sahabat menjawab, kalau sudah mendapatkan kemenangan, maka diperintahkan bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Tapi ternyata pendapat
bapaknya ahli tafsir siapa? Bapaknya ahli tafsir siapa? Abdullah bin pernah di Al-Quran. Ahli tafsir siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, ini sudah mendapatkan keberkahan doa dari Nabi. Apa doanya? Allahumma allimhu, ya Allah faqih fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, anak kecil ini waktu itu Abdullah masih singgol sahabat, masih junior, masih kecil. Didoakan oleh Nabi, ya Allah, ya, jadikan dia fakih dalam segi agama dan jadikan dia mahir dalam tafsir, menjadi ahli tafsir. Maka ketika memahami an-nasr, bukan hanya memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar, tetapi beliau mengatakan hal min dalilun ala an ajal rasul, bahwasanya turunnya surat An-Nasr itu sebagai bukti ajalnya Nabi sudah dekat. Kok bisa? Turunnya An-Nasr sebagai bukti ajal Nabi sudah dekat. Kok bisa? Gimana? Secara logika. Karena sudah mendapat kemenangan, karena sudah selesai. Manusia sudah bondong-bondong masuk ke Islam semua. Secara konteks historis, kala itu ketika Mekah, ahli Mekah secara umum sudah masuk Islam, maka apabila lain umum, seakan-akan ini pintunya dibuka langsung beruang, semuanya langsung masuk. Maka Allah mengatakan, waraikan nasi turun bibin lain. Baik, terlepas dari pendapat Ibnu Abbas tadi, maka kita ambil poin di sini. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ya, terlepas dari sisi manusiawi yang bersyukur, maka hari ini kita juga bersyukur tuntasnya ujian dan membuat kita menjadi jumawa. Wah, ada nilainya 99,9. Nah, nggak ada ya. 99 atau 100 ya, nggak ada 0,9. Ada yang nilainya 100, nggak ada. Di Ikhwan ada kemarin kan bisa. Ada ya? Wah, alhamdulillah. Judul gimana? Judul gimana? Masya Allah. Enggak apa. Tapi jangan membuat jumawa. Jangan membuat hasilnya jumawa. Tentunya sesuai dengan prosesnya. Begitu pula sebaliknya, yang nilainya mungkin dirasa belum memuaskan, ya ini kesempatan nanti ada perbaikan, ya kesempatan perbaikan. Dan nilai itu ya bukan segalanya. Yang penting Allah melihat usaha kita. Bisa jadi yang ditanya mungkin hal-hal yang ringan yang mungkin mereka soalnya gampang. Padahal jihadnya luar biasa. Ada yang jihadnya biasa, tapi ya karena ngepasin yang ditanya bisa akhirnya mumtaz. Maka jangan sampai merasa berkecil hati karena kita pastikan bahwasanya Allah akan melihat setiap usaha kita semua dalam hari ini. Ya meskipun besok masih ada terakhir ya yang sekarang yang tentunya, tapi karena besok mungkin malam ini anak mungkin sudah ke Ikhwan, dia ada Ikhwan untuk besok di Al-Barkah. Jadi hari ini minta Umi ya untuk kita tutup ini untuk pesan dan nasihat menjelang nanti di hari Ahad ya kan kita mau pulang ya, jangan pulang. Kalau nggak pulang ya alhamdulillah Allah. Kita sampaikan liburan semester kedua di Mahat Hafid Akhwat Ampera Jakarta Selatan ini, ataupun
akhwat yang ada di Bekasi sama, ya, yaitu dimulai tanggal 29 Juni 2025 dan nanti semua wajib kembali di tanggal 19 Juli. Ya, kalau kemarin ada nanya 2 pekan atau 3 pekan, alhamdulillah doanya mustajab, kita liburkan 3 pekan. Kita harapkan semua tanpa terkecuali bisa hadir sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai minta tambah. Kalau dikurangi boleh. Ya, Ana nggak mau tanggal 19, Ana mau tanggal 10 sudah balik. Alhamdulillah. Maka mungkin tanggal 1 pulang sebentar nengok rumah aman, balik lagi ke sini. Kita perbolehkan. Ada yang seperti itu. Dan liburan ini bukan hanya untuk yang rumahnya dekat saja, yang jauh pun kita persilahkan. Jadi jangan sampai anak rumahnya jauh sehingga nggak bisa liburan kita. Maka kita sampaikan yang pertama, luruskan niat dan tujuan liburan. Ya, luruskan niat dan tujuan liburan. Liburan bukan berarti libur dari ketaatan. Bukan berarti libur dari ketaatan. Ya. Libur adalah waktu jeda, bukan waktu lalai. Jadi bukan berarti nanti libur akhirnya semua kebaikan yang sudah dilaksanakan ini hilang seperti juga. Wah, libur akhirnya kebiasaan baiknya hilang. Maka kita sampaikan liburan bukan berarti libur dari ketaatan. Liburan adalah waktu jeda, bukan waktu lalai. Kemudian liburan adalah kesempatan untuk menguji keikhlasan kita. Nah, liburan ini adalah ujian keikhlasan yang sesungguhnya. Apakah ibadah dan murojaah kita hanya karena suasana pondok atau benar-benar karena Allah? Nah, kalau yang liburan betul-betul lupa bentuk Al-Quran, liburan Allahul Azim Al-Quran tak simpen ya, dikunci lemarinya sampai ketemu sampai tanggal 19. Jadi megang Al-Qurannya karena suasana di pondok. Tapi kalau liburan adalah betul-betul dia gunakan meskipun tidak dilihat oleh musibahnya, ustazah, tidak dia kawannya, tetapi dia mampu istiqomah, maka orang inilah yang betul-betul dia menjadi ahlullah, berikhlas dalam menjadi hamba Allah. Meskipun tidak di dalam Allah, meskipun dia di rumah, bahkan ini sebagai bukti, mampu membuktikan satu semester ini atau 1 tahun ajaran ini, Al-Quran yang kita perjuangkan pagi, siang, sore, malam betul-betul mengubah pribadi kita, betul-betul mengubah pribadi menjadi seorang wanita muslimah, salihah, ya, itu menjadi seorang wanita yang lebih baik. Kalau libur semester lalu kita mungkin masih banyak di rumah ibu becok di orang tua, maka tanamkan niat liburan nanti untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk mengubah lagu yang mungkin selama ini dinilai tidak baik, dan tentunya untuk menjaga hafalan
Maka ini kita challenge sebagaimana kita sampaikan tiap kali awal masuk liburan. Ada nggak kira-kira yang akhir setoran di tanggal 30 Mei lalu itu mungkin juz 10. Tiba-tiba gara-gara liburan 3 pekan langsung naik setorannya, bukan lanjut juz 11, ternyata lanjutnya juz 15. Karena selama liburan ini ziyadah fardi 5 juz. Ada orang ya? Insya Allah ada orangnya pakai kerudung. Semuanya insya Allah. Ya kita husnudan antuna bertambah hafalannya meskipun liburan. Jangan sampai liburan malah berkurang hafalan. Padahal masih bau-bau pondok. Kok bisa hilang? Takutnya nanti sudah jauh lulus dari sini, bau-baunya udah bau bawang goreng. Ya karena jadi seorang umi kan, seorang istri dari suaminya ini. Makin jauh lagi, makin hilang lagi kan bahaya. Kamu pun masih bau pondok ini, jangan sampai terlena hanya gara-gara liburan sesaat, di efeknya hilangnya luar biasa. Kalau liburan ini mampu menjaga hafalan, bahkan bisa menambah hafalan, maka kita berharap liburan panjang dari pondok nanti, ada yang keluar dari pondok pun insya Allah mampu menjaga hafalan. Ya. Al-Quran yang kita hafal, sebagaimana yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih cepat lepasnya daripada unta yang diikat aja itu bisa lepas, padahal udah diikat. Ternyata hafalan kita itu lebih cepat daripada unta yang itu. Beri target kurang lebih selama libur 3 pekan ini mau ziyadah berapa, mau murojaah berapa, ini target. Mesti liburan. Jangan sampai melewatkan tilawah harian meskipun cuma sedikit. Buat jadwal bagi target ya. Tilawahnya, murojaahnya, setorannya. Kalau perlu di rumah diajak orang tuanya. Ya, mau setoran mana. Selama ini kita ngaji bareng aja jarak, tapi pulang ke rumah ayahnya diajak setoran, atau mungkin kakaknya, atau mungkin ibunya. Kita pastikan jaga hafalan dengan penuh disiplin selama masa libur. Begitu pula ya, selama masa liburan kita juga harus menjaga ibadah-ibadah lainnya, termasuk juga dalam bab sholat ataupun ibadah sunnah. Di sini kita mampu menjalankan secara tepat waktu, secara berjamaah, ketika pulang pun buat suasana penuh dengan jamaah, suasana penuh dengan ibadah sebagaimana yang kita lakukan selama masa libur. Selanjutnya, selama masa liburan, jaga adab dan kehormatan diri dimanapun antunna berada. Di sini, alhamdulillah pakaiannya sudah terjaga. Cuman karena di rumah ini kesempatan megang TikTok ini bebas.
Akhirnya liburan targetnya TikTok viral, 50 video viral. Boleh kalau di situ ternyata 50 mohon jangan viral. Juni liburan Taman Al-Quran tiap hari viral. Jangan sampai balikannya. Atau mungkin ya, target liburan bukan enggak. Jadi alhamdulillah liburannya tuntas drakor 50 episode. 50 episode komik. Komik. Komik ya. Satu itu lah. Oh, ini anime ya. Apa juga kan? Maka jaga cara bicaranya, cara berpakaiannya, pergaulannya, sikapnya selama masa liburan. Sebagaimana cara berbicara kita, pakaian kita, pergaulan kita selama di dalam waktu. Liburan mau refreshing silahkan, mau pergi kemana silahkan, itu kan benar. Tapi hindari tempat liburan yang masih sakti, hubungan yang melalaikan. Ingin liburan, tapi ternyata di situ ketemu si AA Sukimin, apa hijau, nggak usah. Kemudian sebentar, tapi efeknya 5 juz 10 juz yang dipertahankan selama tahun ini hilang. Meskipun ya gadget itu kita perbolehkan selama liburan, maka tetap jangan terlalu larut, kecuali yang mendatangkan manfaat, kecuali yang mendatangkan manfaat. Baik. Liburan bukan ajang balas dendam. Yang selama di pondok itu tidurnya kurang karena dipaksa harus ngejar setoran. Akhirnya ketika liburan ya bismillahi nawaitu mati suri lillahi ta'ala, nyampe rumah itu libur hari Ahad ya, nyampe rumah mungkin jam siang, Ahad siang, bangunnya hari Selasa. Yakin di antara antumnya sudah ada niat gitu, di pulang, mungkin sudah WA orang tuanya, siapin tempat tidur ternyaman. Gunakan liburan sebagai ladang amal untuk berbakti pada orang tua. Ya, antuna di sini bantu di dapur masak, mereka pulang pun bisa bantu masak. Kalau perlu sampaikan pada orang tua, mami, papi, gimana?
Pae, boe, lama liburan anak yang masak. Mohon maaf karena lagi belajar jadi masaknya mie ya. Enggak apa-apa, yang penting ringankan pekerjaan orang tua. Bantu ibu, bantu ayah tanpa diminta. Ya. Anda pernah sampaikan belum? Ada 4 contoh anak. 4 contoh anak ini seperti kondisi kita pada Allah. Tahu anak samping itu ini enggak untuk refleksi bersama. Antumnya pilih yang mana dari 4 ini? Anak yang paling aktif, anak keempat ini, dia ketika disuruh orang tuanya senantiasa bangkit. Ada model anak ini. Mungkin ini gambaran kita dulu. Tapi mudah-mudahan ini sudah berubah. Ketika disuruh orang tuanya, siapa yang ambil? Nih, beliin mama gorengan depan. Oh ya, ini contoh ya. Mama lagi sibuk nih main HP. Lagi sibuk nih main game. Lagi sibuk nonton drakor dan lain. Ini contoh. Merasa hampir mungkin dulu waktu zaman jahiliyah benar kan gitu. Disuruh orang tuanya bang. Selalu ada alasan untuk tidak mau menjalankan perintah orang tua, betul nggak? Ini adalah model-model orang yang dia tidak mau menjalankan perintah orang tua. Selalu banyak alasan. Sama, ada orang yang disuruh oleh Allah. Hafiz, bukan bisa. Betul apa? Tetap ini, tapi orang itu bangka. Dia sibuk dengan dunia. Dia sibuk dengan pekerjaan, dia sibuk dengan bisnisnya, sehingga melalaikan perintah Allah. Ini persis contoh nama merupakan. Anda yakin ketika antum nanti sebagai orang tua, sebagai orang ibu, punya anak yang seperti ini akan marah. Nyuruh, nak, belikan nih sempat. Ternyata anaknya nolak. Padahal anak ini sudah, model-model anak itu udah kecilnya ditimang-timang dan lainnya, kasih makan dan lain. Cuma disuruh kok. Marah tidak? Jika antunan nanti sebagai orang tua marah ya. Ada juga model yang ketiga, yang dia diancam tuh, enak, berikan mama sesuatu ke bangsa. Kalau nggak kamu punya sekarang, buat beli lah. Nyuruh dengan nada ancaman. Diancam dulu baru menjalankan. Akhirnya apa? Si anak itu menjalankan perintah orang tua. Nah, antum kan dulu kayak gitu juga, diancam dulu sama papanya. Maksudnya, kalau nggak tapi udah pukul. Main terus, nggak pulang-pulang dan lain. Gambarannya seperti itu, dimarahin dulu baru masalah dulu. Ya, juga itu ya. Marahin dulu baru menjalankan perintah, ada itu. Berarti dia menjalankan perintah karena apa? Dipaksa. Ini sebab. Sama ada orang dalam ibadah itu kayak juga di anjing dulu kamu masuk neraka, kalau kamu nggak sholat kamu masuk neraka, kalau kamu nggak sedekah nanti kamu ini lagi. Akhirnya dia sholat, tapi sholatnya dengan cara puasa. Ada yang nomor 2, kita iming-iming dulu. Siapa? Sarah. Sarah, yang rajin ya. Nanti kalau kamu 30 juz, nanti tak jodohin sama siapa? Nah, apa? Pengennya apa? Dibeli mobil tuh.
ayahnya sudah menjanjikan nanti kalau lulus 30 juz mau dibelikan mobil barangnya. Kira-kira Sarah semangat ya? Semangat, jangan mobil dibeliin apa? Antum kayaknya apa? Untuk dunia ini. Sesuatu yang kita inginkan kan? Iming-iming. Sama orang tua, nah belajar yang aja nih. Kalau kamu ranking 1 nanti ayah belikan hadiah, belikan HP, ambil motor kan. Apa yang terjadi? Semangat ke anak tersebut. Semangat. Nah yakin mungkin itu yang menjadi penyemangat pun. Nah mungkin orang tua yang menjadikan kalau kamu nanti lulus dan ibu kakak 30 juz nanti apa namanya umroh, haji, nanti ABC dan lain. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Boleh aja. Ya. Bahkan ini ada juga nanti santriwati yang terbaik ada dia juga ini ada ya. Ini ada nggak? Contohnya ada kan ini. Santriwati terbaik dari Ampera nanti dinikahkan sama santri terbaik di Ikhwan. Contohnya. Apa dapat umroh namanya? Santriwati terbaik dapat umroh. Karena yakin mulai awal semester udah semangat. Atau mungkin anak umumkan sekarang contohnya ya. Semester 3 nanti yang terbaik ya langsung dapat hadiah haji. Contohnya. Maka Anda yakin dari tanggal 19 dia nggak mau terlambat, mau menjadi orang yang terbaik. Ya, bahkan nggak pulang begitu. Nah itu motivasi dan Allah maha tahu kita ini memang perlu seperti itu nggak masalah. Kita ngaji, maka kita sampaikan ya, kualitas ibadah kita tergantung sejauh mana kita mengenal ibadah tersebut. Kualitas ibadah kita tergantung sejauh mana kita mengenal. Antum nggak ingin menjadi penghafal Quran, kok bawaannya malas, bawaannya capek, ngantukan dan lain. Tapi teman kita itu pagi, siang, sore nonstop. Tidurnya jam 1 malam, bangunnya jam 2 malam. Masya Allah. Kayak gitu ya. Kenapa dia semangat? Karena dia tahu fadilah. Dia semangat karena dia menunggu ya Allah, aku ingin ya Allah berikan orang tua baju orang mahkota kebanggaan. Ya dia semangat. Dia ingin apa yang dia baca, apa yang dia hafalkan dikirimkan kepada orang tua yang tercinta. Sehingga dia semangat. Tentu semangatnya berbeda dengan orang yang dia yang penting ada disuruh kamu kenapa kesini kan disuruh orang tua sih. Akhirnya di sini semangatnya akan itu nggak masalah yang ketiga tadi kita kenalan dulu dengan kita dapat apa bonusnya apa sehingga memotivasi diri dan Allah Maha mengaku dan menerima penyayang setiap ibadah kita itu senantiasa Allah balas Allah pasti tidak minimal 10, 100 sampai 200. Itu pun belum yang terbaik. Yang terbaik adalah yang pertama tadi jadi anak yang pertama. Apa itu? Anak yang berbakti yang sebelum disuruh sudah menjalankan. Yang sebelum disuruh sudah menjalankan. Contohnya apa? Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang nabi. Beliau diampuni dosa-dosanya karena masuk. Kemudian sudah dijamin masuk surga. Menjadi nabi yang terbaik. Tapi bersama itu beliau ibadah malam
sampai buka lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya Aisyah, apa yang terjadi? Afala akuna abdan syakura. Wah Aisyah, memang tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Maka pulang nanti tanpa disuruh, ini yang pertama, jangan jadi yang keempat. Suruh malah membangkang ini tidak ada, tidak kerja seorang orang minimal nomor dua. Belum disuruh sudah dicibir, belum disuruh ibu udah nyamuk, belum disuruh ibu udah mijitin ibunya, masya Allah, belum disuruh udah sulitaan. Ini tandanya apa? Seperti halnya kita bersyukur pada Allah. Kenapa semangat sholat, semangat ibadah? Karena Allah sudah mencukupi kebutuhan kita. Allah sudah mencukupi kebutuhan, sehingga kita berharap liburan ini adalah ladang kita sebagai pembuktian menjadi anak yang berbakti. Baik, selanjutnya hindari teman dan lingkungan yang tidak mendidik. Ya, tentu antum apa yang ketemu punya kawan, ya, yang lama tidak bertemu, maka hati-hati jangan mudah terbawa suasana dan ikut pergaulan bebas mereka. Jika merasa lingkungan sekitar tidak kondusif, ya perbanyak waktu bersama keluarga. Ya, perlu diingat, antum ingat, orang soleh bisa berubah karena lingkungan. Yang sampai berubah gara-gara salah. Dan jaga komitmen untuk kembali ke ma'had. Jangan terlalu nyaman dengan suasana di rumah sampai berat pondok ini penyakit. Ya. Sekarang nanti bisa libur, wah happy, tapi sudah mulai tanggal 17, 18, aduh, pondok lagi. Aduh berat. Ya, itu kan. Betul salah. Ya, aku juga punya pengalaman 10 tahun sudah pondok. Kembali mau masuk, mulai menghitung hari, ya dong, 3 hari lagi masuk pondok, 2 hari lagi masuk pondok. Baik. Liburan hanya sebentar, maka niatkan untuk kembali dengan semangat yang baru dan perlu dipersiapkan nanti untuk kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk antuna yang tidak pulang ada berapa orang? Ada 10. Berapa sana yang enggak pulang? 10. Ditambah sama yang di Al-Barakah ya, ada 4 beberapa. Nanti gabung di sini. Maka perlu antuna sadari libur di ma'had itu adalah karunia. Ya, itu adalah sebuah karunia. Kenapa? Karena tidak semua orang diberi nikmat bisa tetap bersama Al-Quran dalam persendirian ini. Yang lain sibuk jalan sana jalan sini, sulit untuk megang Al-Quran. Di pondok kesempatan untuk megangnya masih dengan suasananya yang terjadi. Maka ini kesempatan langka. Jangan sampai ini nggak pulang karena jauh, bukan. Tapi ini adalah kesempatan untuk fokus murojaah di tempat yang lebih kondusif. Ya. Nah, sini ya. Jadi meskipun di pondok, tetapi tetap menjaga. Ya. Menjaga meskipun nanti tidak ada musyrifahnya, tidak ada umi, tapi mungkin jadi nanti umi atau ada itu. Tapi tetap menjaga disiplin selama di pondok. Luar masuknya ini bukan rumah sendiri, kita semua di sini ini numpang. Maka meskipun libur, kalau mau ada kawan di sini atau sampai nanti
sampai minat dan lainnya harus izin terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kawannya keluar masuk tanpa penjelasan. Kemudian antunnya juga keluar masuk tanpa penjelasan. Nah, ini tidak baik. Maka perlu sampaikan ke muslimahnya atau mendalami dan lainnya tentang kondisi antun yang mengeluarkan atau mau kalau diberikan izin silakan kita jadi tidak merasa bebas meskipun tidak ada pembimbing ataupun silakan buat program ya di Ramadan di liburan ini program yang mungkin mendukung untuk mengisi liburan, bisa jadi pengajian ya. Kalau yang kemarin itu mungkin ada pengajian di mana silakan datang. Yang libur di rumah silakan. Yang penting jangan sampai waktu liburnya sia-sia tanpa ada kegiatan apa. Dan bagi yang mungkin maka selama liburan kita harapkan jaga suasana mahat ya. Jaga kebersihan mahat dan lingkungan, jaga ketenangan. Tentang liburan nanti Rabbana 24 jam nabuhin bananya. Jaga pakaiannya, dan ada bicaranya, jaga keamanannya. Ya. Ini karena liburan mungkin malam hari aturan di atas, maka yang di bawah ini tetap harus dikunci. Jaga keamanannya. Dan meskipun tidak pula tetap mengupdate informasi ke keluarga. Ya. Jaga komunikasi orang tua. Ini kesempatan antunna diberi kesempatan memegang HP, maka telepon kalau perlu jabat telepon orang tua, mumpung masih ada yang ditelepon. Ya. Kabari, yang kabar yang baik, isinya dan lain. Baik, ada rasa itu. Kemudian sebagaimana libur sebelumnya, kemarin kita minta masing-masing membawa wakaf untuk pondok. Begitu pula pulang nanti silakan membawa ya. Ini hanya dua. Makanya anak pengennya dua-duanya dibawa. Tapi ini masih anjuran. Kalau kemarin buku ya, yang kita kasih opsi yang kedua. Bisa buku atau taman bunga. Kenapa? Kenapa? Karena kebayang ini kan sudah hijau, tapi kalau ditambah bunga yang kenapa? Baiknya kalau masing-masing ini bawa bunga ada pot-potnya kita tambah hijau. Kita menambah ke estetika kondisi suasana kami diri. Kan antum perempuan. Bunga-bunga masya Allah. Bahkan lantai 2 itu dibikin taman gantung. Kemudian depan di sini bunga-bunga semua. Waduh, dan itu inisiasi dari mereka sendiri. Ya, jadi kita harapkan ini bisa jadi pilihan atau bisa jadi apa mobil apa buku saja atau tanaman saja atau dua-duanya. Yang penting niatkan untuk wakaf ini. Saat ini mungkin pilihan, tapi bisa jadi nanti semester besoknya menjadi murah. Insya Allah murah, insya Allah. Niatkan untuk ini taman yang baik ini di rumahnya banyak punya kakaknya punya satu gitu.
niatkan untuk wakaf itu. Siapa tahu nanti sambil ngafal teman antum nambah lihat bunga itu semangat enggak? Amal soleh daripada tidak. Yang hukum gimana? Oh enggak. Ya. Gimana caranya? Ya kita anjurkan ya. Bukan berarti nanti kalau yang nggak bawa salah satunya kemudian nggak boleh masuk. Cuman ini kesadaran saja. Ya mungkin kalau memang memungkinkan untuk yang mengadakan, ini kesempatan kita, ini kesempatan untuk ya untuk memakai. Bisa jadi dari buku yang dibawa ataupun bunga yang dibawa itu bermanfaat untuk santri-santri lain misalnya kami di balik. Tapi pada dasar itu saja beberapa hal yang ya kasihan pesan dan jangan lupa sampai rumah yang pulang salam dari kami ya dari anak mewakili dari Pondok Pemahat Abu Kakak dari para muslimah semuanya sampaikan kita dalam kondisi yang baik dan doanya insya Allah antum libur kita belum libur karena hari Ahad besok antum libur kita mulai seleksi untuk cabang Sulawesi Selatan ini. Jadi setelah itu antum masih libur ustazahnya nanti ada kerja selama 1 bulan. Antum tekanan. Jadi antumnya banyak waktu untuk libur tadi bilang ini ya ada liburnya ya sekarang itu ya kita minta doanya dengan semua mudah-mudahan pondok ini dan semua para pembina para guru kita semua sehat walafiat dan seluruh urusannya dimudahkan dalam pondok ini memberikan kesabaran kesabaran dan kelancaran dalam insyaallah dan antunnya yang pulang insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran kemudahan selama liburan yang terbaik menjadi liburan yang berkesan yang bisa menjadi jeda untuk menambah semangat untuk semester yang akan datang. Ala kulli hal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi